ketemu lagi dengan Mbak Gadget di channel YouTube Gadget Empire. Tahun 2016, Apple mengeluarkan produk iPhone SE. Dan tahun 2020 ini, Apple kembali mengeluarkan iPhone SE seri terbarunya. Dengan hadirnya iPhone SE tahun 2020 ini, dengan harga yang begitu fantastis, yaitu sekitar 399 US dollar, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 6.500.000 saja. Menurut Mbak Gadget ini sangat wow, sangat fantastis, dan sangat-sangat dinantikan. Nah, sebelum Gadget Lover mengikuti PO-nya, kalau nanti ada di Indonesia ya, mengikuti PO-nya, nggak ada salahnya ceki dulu video dari channel YouTube Gadget Empire ini untuk mengetahui hal-hal apa aja yang terbaru di seri Apple iPhone SE 2020 ini. Mungkin banyak dari Gadget Lover sama kayak beberapa teman Mbak Gadget yang sampai saat ini masih pakai iPhone seri lama. Bukan karena nggak mau ngikutin teknologi, tapi udah nyaman aja sama iPhone seri-seri lama seperti iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 7, atau iPhone SE generasi pertama yang hadir di tahun 2016. Di situasi ekonomi saat ini, kalau kita udah betah pakai iPhone dan ngerasa udah saatnya ganti, iPhone SE 2020 ini adalah opsi yang sangat menarik karena banyak hal yang bisa kita dapetin di iPhone SE 2020. Eits, tapi bukan berarti nggak ada kekurangannya juga loh. Nggak sedikit orang yang betah pakai smartphone dengan ukuran lebih kecil. Kagok aja pakai smartphone gede-gede karena biasa ngoperasiin smartphone pakai satu tangan. iPhone SE 2020 ini hadir dengan layar 4,7 inch yang nggak cuma ukurannya aja, tapi desainnya sama persis dengan iPhone 8. Yap, benar, iPhone SE 2020 ini masih menggunakan desain layar dengan bezel yang tebal di bagian atas dan bawahnya. Di bagian atas terdapat speakerphone dan kamera selfie. Dan di bawah ada Touch ID yang menyatu dengan tombol home. Resolusi layarnya sama dengan iPhone 8 dan dengan material bodi yang sama juga. Aluminium design yang dilindungi dengan Corning Gorilla Glass di bagian depan dan belakangnya. Bahkan beratnya juga sama, sedikit lebih berat dari iPhone SE 2016. iPhone SE 2020 ini juga punya perlindungan IP67 water and dust resistant yang gak dimiliki iPhone SE 2016. Tapi balik lagi, fiturnya sama dengan di iPhone 8, tahan 30 menit terhadap air di kedalaman maksimal 1 meter. Spesifikasi lain yang juga sama dengan iPhone 8 ada dari sisi kamera. iPhone SE 2020 ini menggunakan setup single kamera 12 megapiksel yang dilengkapi dengan OIS dan kemampuan untuk capture foto bokeh dan video 4K. Jika dibandingkan dengan iPhone SE 2016, hadirnya fitur OIS dan lensa kamera yang lebih wide menjadi hal baru untuk pengguna iPhone SE 2016 yang akan upgrade ke iPhone SE 2020. Begitu juga dengan kamera selfie. Setup kamera selfie di iPhone SE 2020 bisa dibilang sama dengan iPhone 8, menggunakan lensa 7 megapiksel, namun ditambahkan Gyro AIS untuk hasil foto dan video vlog yang lebih stabil lagi. Nah, yang benar-benar baru dan dinantikan oleh para pengguna iPhone 8 atau pengguna iPhone SE generasi pertama adalah upgrade di sisi performanya. Nah, kalian pasti kebayang dong dengan harga 6,5 jutaan lah ya, kalau kita kurskan ke rupiah, itu kalian bisa mendapatkan iPhone SE generasi terbaru dengan performa yang sama dengan iPhone 11 Pro Max ini dengan harga sekitar 22 jutaan. Karena dia sama-sama ditanamkan chipset Bionic A13. Menggunakan chipset Apple A13 Bionic berukuran 7 nanometer hexa-core, iPhone SE 2020 ditenagai juga dengan RAM yang lebih besar yaitu 3 GB dan pilihan storage lebih beragam yaitu 64 GB, 128 GB dan 256 GB. GPU yang digunakan juga jauh lebih cepat dibandingkan iPhone 8 yang masih menggunakan 3-core GPU.
Nggak cuma dari sisi performa, konektivitas Wi-Fi di iPhone SE 2020 juga jauh lebih cepat karena sudah menggunakan Wi-Fi AX generasi terbaru yang punya kecepatan hingga 2,7 kali lebih cepat dibandingkan seri Wi-Fi IC. Dari performa baterai, iPhone SE 2020 punya kapasitas baterai yang sama dengan iPhone 8, yaitu 1821 mAh dengan daya tahan hingga 13 jam untuk video playback offline, 8 jam video stream, dan 40 jam untuk mendengarkan musik. Jangan dilihat dari kapasitasnya ya gadget lover, tapi untuk pemakaian 13 jam dalam sehari Mbak Gadget rasa itu udah cukup puas. Ditambah lagi yang baru di iPhone SE 2020 ini adalah penggunaan fast charging 18 watt yang bisa mengisi daya baterai 50% dalam 30 menit saja. iPhone SE 2020 ini juga sudah menerapkan fitur Qi wireless charging yang mulai diperkenalkan Apple sejak iPhone 8. Apple iPhone SE 2020 ini juga sudah langsung disematkan iOS versi 13 terbaru. By the way, iPhone SE 2020 ini juga bakalan hadir dengan 3 warna, yaitu merah, hitam, dan putih. Sedikit rekap dari Mbak Gadget, kalau kita lihat ke iBox itu harga iPhone 8 masih dijual di Indonesia secara resmi dengan harga 11 jutaan. Sementara kalau misalnya nanti insya Allah ya iPhone SE generasi terbaru ini dihadirkan di Indonesia dan harganya nggak jauh beda dengan yang dilaunchingkan kemarin. Ini merupakan salah satu yang jadi primadona baru untuk produk iPhone. Tapi kalian itu nggak bakalan dapet feel looks iPhone generasi terbaru karena dia benar-benar old fashion banget, benar-benar mirip banget dengan iPhone 8 yang masih menggunakan bezel kiri kanan atas bawah yang tebel, terus kameranya cuma satu pula. Pokoknya looks-nya itu old fashion dan gak kekinian banget. Tapi kalau untuk single kamera menurut Mbak Gadget sendiri, kalau hanya untuk user yang sekedar foto-foto atau untuk bokeh-bokehan aja sih ini udah oke banget. Yang penting lagi kalian bisa update di sosmed atau di Instagram itu tanpa kotak-kotak. Yang jelas ini market handphone bukan buat kaum mending-mending. Jadi ini memang nggak bisa disamakan dengan handphone yang mending ini, mending itu, mending ini ya. Ini beda banget marketnya. Ini buat orang-orang pencinta iPhone dengan old fashion tapi dengan prosesor terbaru. Nah gadget lover, gimana menurut kalian mengenai iPhone SE generasi terbaru di tahun 2020 ini? Kirimkan komentar kalian di bawah ya. Nanti kita akan berdiskusi bersama mengenai iPhone SE generasi terbaru tahun 2020 ini. Akhir kata Mbak Gadget harus pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di next video berikutnya. Wassalam.